Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya, edisi 10 Februari 2022. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan yang selalu melimpahkan kasih dan berkat-Nya dari hari ke hari. Hari ini kita boleh jalani karena perkenan Allah. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup yang melimpah dengan syukur. Menyambut firman Tuhan, mari berdoa. Bapa di sorga, syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan yang nyata di hari ini. Hari dengan segala berkat dan kasih Tuhan untuk menuntun dan menopang kami menjalani kehidupan di hari ini. Firman Tuhan selalu ada untuk kami renungkan supaya seluruh kehidupan kami diterangi oleh firman Tuhan. Layakkan kami untuk menerima firman-Mu dan bersabdalah, kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul 13 ayat 26 sampai 34. Firman Tuhan, hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas Dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya Ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang Dia, mereka menurunkan Dia dari kayu salib lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu Ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti Dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku engkau, aku telah memperanakkan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan Ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai, yang telah aku berikan kepada Daud. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin.
Tema di hari ini, beritakanlah kebangkitannya. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, manusia sebagai makhluk yang terbatas, pada hakikatnya akan mati, atau ada saatnya meninggalkan dunia ini. Itu berarti segala aktivitas dan kegiatan di dunia ini akan berakhir. Biasa kita mendengar ungkapan bahwa hidup itu sebuah perjalanan dan tentunya ada batasnya. Dunia ini hanyalah tempat persinggahan yang sementara waktu. Suatu ungkapan yang menggambarkan keadaan manusia di dunia ini sementara saja. Dan karena itu kehidupan yang kekal ada di sorga. Lalu bagaimana jika ada orang yang mati dan hidup kembali? Apakah kita akan percaya? Tentu sangat sulit untuk diterima oleh nalar kita untuk kita percayai. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, hal itu yang terus dikumandangkan dan diberitakan oleh Rasul Paulus dan kawan-kawan sekerjanya, bahwa ada yang telah mati tetapi telah hidup kembali. Ya, dialah Tuhan Yesus yang telah dijatuhi hukuman mati, disalibkan dan dikuburkan oleh penduduk dan pemimpin Yerusalem. Namun dengan kuasanya ia telah bangkit. Dia hidup kembali. Bahwa Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepada murid-murid dan beberapa orang. Dan mereka itulah yang akan menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Walau demikian, banyak orang yang tidak percaya dan menuduh bahwa mayat Tuhan Yesus dicuri, tetapi dengan iman Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain sungguh-sungguh percaya kepada kebangkitannya, bahwa dia telah benar-benar bangkit dan sudah menjadi tugas Paulus untuk memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan firman ini tentunya bahwa kita pun menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Kita telah mengalami dalam perjalanan kehidupan kita bagaimana Tuhan benar-benar hidup dan menyertai kehidupan kita. Dia menuntun kita dengan kehendaknya agar kita percaya dan dengan setia menjadi saksinya, menjadi saksi kebangkitannya melalui sikap hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan menurut
menurut selera dan kehendak kita. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Syukur atas firman Tuhan yang telah diperdengarkan. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan tuntunan menjalani kehidupan di sepanjang hari ini. Karya dan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus untuk terus disampaikan dan diberitakan di tengah dunia ini. Firman Tuhan memberikan kekuatan dan pencerahan bagi setiap anak-anak Tuhan, supaya juga anak-anak Tuhan boleh bangkit dari dalam kehidupan ini, bangkit dari kebiasaan-kebiasaan dan kenyataan-kenyataan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kami hidup untuk semakin mencari Tuhan dari dalam firman-Mu dan hidup dari teladan-teladan Tuhan Yesus. Untuk kembali ke dalam rutinitas dan aktivitas hari ini, Tuhanlah yang terus menopang dan menjaga setiap anak-anak-Mu melalui tuntunan dan pemeliharaan Roh Kudus-Mu. Bekerja dengan penuh ketaatan dan penuh kebersyukuran. Bekerja dengan penuh rasa takut kepadamu. Tuhan pun terus mengasihi setiap anak-anak-Mu yang terbaring lemah karena sakit penyakit, yang tidak berdaya karena pergumulan kehidupan yang hebat. Dalam kelemahan dan keterbatasan anak-anak Tuhan, kuasa dan kekuatan Tuhan semakin dirasakan. Juga di masa-masa pandemi COVID seperti ini, dengan lonjakan COVID Omicron yang tidak terkendali, Tuhan akan memberkati pemerintah dalam melakukan upaya penanggulangan dan juga untuk dapat mengurangi resiko yang ada. Bahkan dengan hikmat dari Allah sendiri, masyarakat pun boleh hidup dengan tetap menjalani disiplin protokol kesehatan. Lanjutkan kasih dan setiamu di hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, beritakanlah terus kebangkitan Kristus untuk menyampaikan berita kehidupan yang sesungguhnya bagi semua orang. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.